Izin ya. Baik, hari ini yang bertugas adalah dari Binroh Kristen Katolik Balai Kota yang menjadi MC Ibu Mila dan yang menjadi pembaca warta Ibu Ripka. Dan saya kira kita mulai saja. Bu Mila, silahkan di-unmute dan memulai acara ini. Terima kasih. Salam Bapak-Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh ada pada saat ini, itu bukan karena gagah kuat kita, tapi itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur, kita masih diberi kesehatan, bertemu dengan orang yang kita kasih, bahkan kita dapat memuliakan Tuhan pada siang hari ini. Puji syukur, kita kembali lagi dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi oleh Kopi Pemprov DKI Jakarta. Meski hanya secara virtual, namun tidak menghilangkan hikmat dari ibadah ini. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, pelindungan, dan berkat oleh Tuhan. Pengurus mengucapkan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ibadah ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. Yang menjadi pelayan firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta Dr. Stephen Janipa Lilingan, didampingi liturgos oleh Saudari Vina Deborah Fusung, serta pemusik Saudari Novalis Plati. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita lakukan persiapan ibadah, yaitu dengan pertama, menyiapkan diri untuk beribadah. Dua, mencari tempat yang nyaman dan tetap patuhi protokol kesehatan. Siapkan sarana ibadah dan mohon tidak mengaktifkan atau memute audio selama ibadah. Mohon mengisi absen elektronik yang terdapat pada player undangan ibadah atau di kolom chat. Ibadah akan direkam pada YouTube Biro Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan liturgos untuk melanjutkannya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat kita kembali berkumpul melalui Zoom ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita mau bersuka cita, kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi
Sama-sama kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh berkumpul pada siang hari ini. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan Yesus mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik. Biarlah ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan, dimanapun saja kami berada pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Urapi setiap kami Tuhan. Ini kehidupan kami dan kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, semua karena kebaikan Tuhan. Semua yang Tuhan buat itu baik di dalam kehidupan kita. Kita mau berkata terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga kami, pekerjaan kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita. Kami bersyukur untuk tiap kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah kami dan kehadiran-Mu selalu memberkati kami, membawa kami hari demi hari untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sungguh sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Sebab tanpa Tuhan kami salah arah, tanpa Tuhan kami bisa gagal, tanpa Tuhan kami alami jalan buntu. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan lalu ada sukacita, bersama dengan Tuhan ada ketenangan, bahkan di tengah persoalan sekalipun. Ajarkan kami untuk tetap setia sampai akhir perjalanan kami mengiring dan melayani. Bicaralah bagi kami siang ini, sampaikan isi hati-Mu di tengah kami. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang setia sampai akhir. Sesuai dengan tema yang sudah diberikan kepada kita semua. Mari kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Kita akan melihat ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu ditobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan ayat 10 bagian akhir. Alkitab berkata kepada kita demikian. Ayat 10 bagian C, bagian akhir. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, setia adalah suatu tanggung jawab yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan dan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Setia tidak terlihat karena hari ini kita sedang beribadah. Setia juga tidak terlihat karena hari Minggu kita sedang pergi ke gereja. Kesetiaan kita tidak terlihat juga ketika di akhir tahun ini kita berada dalam suasana perayaan-perayaan ibadah Natal, atau menutup tahun ini dengan kebaktian-kebaktian akhir tahun. Kesetiaan tidak juga terlihat pada 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tetapi kesetiaan kita itu akan terlihat pada akhir hidup kita. Apakah pada akhir hidup kita didapati oleh Tuhan setia? Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu setia?
Kalau kita periksa Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu artinya berpegang teguh atau tetap dan teguh hati. Dalam teks asli Alkitab Ibrani, setia itu di dalam Perjanjian Lama itu dari kata emunah, yang berasal dari kata emun, artinya kesetiaan atau dapat dipercaya. Dalam kitab Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, setia itu dari kata pistos, artinya dapat dipercaya, setia, dapat diandalkan, atau juga membangkitkan kepercayaan atau keyakinan. Bapak Ibu Saudara, setia itu mau menerangkan kepada kita tentang seseorang yang memegang teguh imannya, yang itu ditunjukkan dalam perbuatan dia, ditunjukkan di dalam tindakan-tindakan dia setiap hari. Jadi orang yang setia adalah orang yang memegang teguh imannya, yang itu nanti akan terlihat lewat kelakuan dia, akan terlihat lewat perbuatan-perbuatan yang dia tunjukkan setiap hari. Nah, karena itu, ketika kita bicara tentang kesetiaan, maka orang yang setia adalah, yang pertama, orang yang setia itu adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang setia itu juga adalah orang yang bisa diandalkan. Bisa dipercaya dan bisa diandalkan pertama oleh Tuhan, tetapi juga oleh sesamanya. Kalau dia berada dalam lingkungan pekerjaan, maka dia bisa dipercaya dan bisa diandalkan oleh orang-orang yang bekerja bersama dengan dia, atau rekan-rekan sejawat, di mana Tuhan menempatkan dia untuk berkarya. Nah, orang yang setia itu juga adalah orang yang tidak mudah mundur, baik itu di dalam pekerjaan yang telah dipercayakan Tuhan kepada dia, maupun juga dalam pelayanan. Dia tidak pernah akan meninggalkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi dia. Jadi kalau orang yang setia itu tidak mengenal istilah, saya cuti dulu ya Pak dari pelayanan, saya cuti dulu ya untuk melayani Tuhan. Tidak. Tetapi dia adalah orang yang setia sampai akhir dengan apapun yang sedang Tuhan percayakan pada dia. Nah, orang yang setia juga adalah orang yang tidak bergeser ya dari imannya oleh apapun, oleh keadaan apapun. Sekali dia ikut Tuhan, dia tetap akan ikut Tuhan. Sekali dia melayani Tuhan, dia tetap akan melayani Tuhan. Memang masalah hidup ini banyak. Memang pergumulan-pergumulan yang kita alami itu banyak. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang dia begitu mengasihi Tuhan yang tidak pernah punya persoalan. Setiap kita punya masalah dengan berbagai kerumitan sendiri. Tetapi orang yang setia adalah orang yang tidak pernah akan bergeser sedikit pun imannya. Oleh karena keadaan, oleh karena situasi, termasuk oleh karena tawaran-tawaran yang menggiurkan. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu, mengapa kita perlu setia sampai akhir dalam hidup ini? Kitab Wahyu adalah kitab yang sukar dimengerti. Karena memang ini adalah kitab yang disebut dengan kitab apokalipsis. Kitab yang berisi banyak profeti, banyak nubuat di dalamnya. Tetapi kitab Wahyu ini memang diberikan kepada gereja Tuhan mula-mula yang pada saat itu sedang mengalami pergumulan yang berat. Saat itu sedang mengalami penderitaan agar mereka tetap tabah dan bertekun sampai pada akhirnya, agar mereka tetap setia. Mungkin kita orang Kristen yang hidup di zaman ini tidak seperti orang-orang atau jemaat di kota Smyrna yang mengalami penderitaan. Tapi sungguh pun demikian kita perlu setia sampai akhir. Pertanyaannya, mengapa kita perlu setia sampai akhir? Yang pertama kita perlu setia sampai akhir Bapak Ibu Saudara, karena kita memiliki Allah yang maha mengerti. Kita memiliki Allah yang maha mengerti. Ayat 9 berkata kepada kita begini, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Waktu Tuhan berkata kepada jemaat di Smyrna, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ini adalah sebuah penghiburan yang begitu kuat. Penghiburan yang manis. Penghiburan yang besar.
Salah satu kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara, adalah kebutuhan untuk berbagi, kebutuhan untuk sharing. Kadangkala kita di kamar mandi ngomong sendiri gitu ya. Di tembok kita ngomong sendiri, lagi ngetik-ngetik kita ngomong sendiri dengan komputer kita, ya. Atau kita ngomong dengan berkas-berkas kalau di kantor tuh dia gini-gini. Aduh Tuhan, aduh atasan saya kok gini-gini, aduh kenapa saya dipindahkan ke tempat ini. Kadang-kala kita butuh untuk orang yang kita berbagi, orang untuk kita sharing dalam hidup ini. Kita ingin menceritakan beban kita, kita ingin menceritakan pergumulan kita kepada mereka yang kita harapkan bisa memahami hidup kita, bisa memahami pergumulan kita. Dengarkan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mau beritahu kepada kita sekalian, ada satu pribadi yang paling mengerti kita, ada satu pribadi yang paling memahami kita. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Dengarkan Bapak Ibu Saudara, dia adalah Allah yang maha mengerti. Mengapa kita perlu setia? Karena Allah adalah Allah yang maha mengerti di dalam kehidupan kita sekalian. Dia adalah Allah yang tahu kesusahan kita, yang tahu pergumulan kita, yang tahu termasuk berbagai persoalan, termasuk dalam kondisi ekonomi mungkin yang kita sedang alami. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Smyrna adalah jemaat yang kata Alkitab miskin, namun kaya. Miskin itu dari kata aslinya, kalau kita bisa itu dari kata potochean. Potochean ini adalah menggambarkan keadaan seseorang yang tidak punya apa-apa. Jadi jemaat di Smyrna itu adalah jemaat yang tidak punya apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Jemaat di Smyrna ini begini gambarannya, situasinya. Karena mereka ikut Tuhan sungguh-sungguh, mereka baru menjadi orang Kristen, dikeluarin dari pekerjaannya. Mereka seorang yang punya usaha, lalu mereka dengar berita Injil, lalu mereka ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ditinggalkan oleh mitra-mitra bisnis mereka. Mereka mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka mau hidup benar, ikuti aturan-aturan yang benar. Kalau dia pebisnis, mau jadi pebisnis yang benar. Kalau dia seorang yang bekerja dalam bidang pemerintahan, dia mau menerapkan peraturan yang benar. Dimusuhin, tidak dapat job, ditinggalin. Itu yang terjadi kepada teman di Smyrna. Karena itu mereka dikatakan oleh Alkitab, mereka miskin. Aku tahu kesusahanmu, pergumulan-pergumulan yang tadi dikatakan oleh Tuhan, dan juga kemiskinan mereka. Mereka tidak punya apa-apa, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sementara kota Smyrna itu adalah kota yang kaya. Kota yang waktu itu pertama kali menyatakan diri sebagai daerah jajahan dari kerajaan Romawi. Sehingga mereka disuplai pembangunannya. Kemudian kota itu kota perdagangan, kota industri yang maju. Tapi orang-orang Kristen mengalami kesusahan karena mereka ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika karena kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita masih susah. Masihkah kita mau ikut Tuhan? Jika karena kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, jika karena kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita nggak dapat job yang baik, kita nggak dapat orderan yang baik, bisnis kita mungkin mengalami goncangan, pekerjaan kita diambil, dipercayakan kepada yang lain, karena kita mau hidup benar, ketika Tuhan sungguh-sungguh. Masihkah kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kesetiaan itu tidak boleh digagalkan karena persoalan yang sedang kita alami. Tidak boleh juga digagalkan karena berbagai pergumulan yang sedang kita alami dalam hidup ini. Tetap setia, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita mungkin mengalami tantangan dalam pekerjaan kita, orang nanti akan melihat pada akhirnya bahwa orang-orang yang setia nanti Tuhan juga akan memberkati hidup mereka. Nah, jemaat di Smyrna miskin namun kaya. Karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa supaya kita juga boleh menjadi orang-orang yang kaya secara rohani. Walaupun mungkin tidak punya banyak dalam hidup ini, secara materi, secara lahiriah. Tapi secara iman, kita adalah orang-orang yang kaya. Karena itu, Yakobus 2 ayat 5 mengatakan kepada kita bahwa kadang-kala Tuhan memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini, ya, untuk menjadi kaya dalam iman. Untuk menjadi kaya dalam iman, biarlah kita menjadi orang-orang yang kaya dalam iman, kaya secara rohani. Paulus pernah menasihati Timotius dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 18 kepada orang-orang kaya, diperingatkan supaya kalau mereka kaya secara lahiriah,
kaya secara jasmani, jangan lupa kaya juga secara rohani. Sehingga Paulus mengatakan kepada Timotius untuk orang-orang yang kaya secara lahiriah, peringatkan mereka untuk berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, kita menabur baik, kita juga akan menuai hal-hal yang baik. Kita menabur hal-hal yang gak baik, kita akan menuai hal yang gak baik. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Karena itu, Paulus mengatakan kepada Timotius, peringatkan mereka orang-orang yang mungkin punya posisi baik, secara materi baik, agar mereka jangan lupa tetap berbuat baik, lalu menjadi kaya dalam kebajikan. Ini yang penting, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berkati kita, jangan lupa Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati kita, jangan lupa orang-orang di sekitar kita. Kalau Tuhan sudah bawa kita pada posisi tertentu, jangan lupa dari mana kita berasal. Sehingga kita tetap belajar rendah hati, kita tetap belajar bersyukur, dan kita belajar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, mengapa kita perlu setia sampai akhir? Alasan yang kedua mengapa kita perlu setia sampai akhir, Bapak Ibu Saudara, karena ada jaminan Tuhan, ya, ada jaminan penyertaan Tuhan bagi yang setia. Tahukah Saudara, orang-orang yang setia, kata Alkitab, Tuhan menyertai mereka. Ketika Alkitab berkata kepada kita demikian, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam ayat yang ke-10 bagian A, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini adalah ungkapan Tuhan sedang bicara begini, bahwa kalau toh kamu mengalami tantangan dalam konteks mungkin di mana kita berada pada saat ini, mengalami pergumulan-pergumulan dalam hal apa saja, maka jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini adalah jaminan bahwa ada penyertaan Tuhan. Bagi siapa? Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang setia di dalam kehidupan kita sekalian. Dengarkan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak berkata begini, bahwa kita akan dilepaskan dari masalah. Kita akan dilepaskan dari pergumulan. Kita akan diluputkan dari penderitaan. Karena itu ada orang yang suka berdoa begini, Tuhan, lalukanlah masalah ini. Tuhan, kalau boleh saya tidak punya masalah. Ya Bapak Ibu, kalau kita tidak ingin punya masalah, di sorga tempatnya. Karena hanya di sorga yang nggak ada masalah. Selama kita ada di dunia ini, ya akan ada masalah. Karena itu Tuhan tidak bilang begini, jangan takut, karena engkau akan diluputkan dari penderitaan. Alkitab tidak berkata demikian. Tapi Tuhan berkata begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Berarti kita akan menjalani pergumulan itu. Kita akan berjalan di tengah-tengah pergumulan seperti bangsa Israel yang berjalan di tengah-tengah dataran yang kering di laut Teberau. Ada pertolongan Tuhan bagi orang yang setia. Karena itu kita berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kadang-kala kita sudah berkata begini, Tuhan, saya ini kadang-kala nggak setia. Apakah Tuhan masih tetap setia? Dengarkan Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata begini. Walaupun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan Tuhan bagi kita adalah sifat yang sempurna yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan begitu setia bagi saya dan saudara, walaupun kadang-kala kita tidak setia, mari kita setia kepada Tuhan. Setia dengan apa yang telah Tuhan percayakan. Kita tidak sedang bicara tentang kesetiaan dalam berhubungan semata-mata dengan kekekalan, tapi kita bicara kesetiaan dalam tanggung jawab yang saat ini sedang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan pernah memilih pekerjaan, jangan pernah memilih tanggung jawab. Semua yang telah dipercayakan kepada kita itu adalah kehormatan dan kepercayaan dari Tuhan. Mari kita setia, karena orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil akan dipercayakan juga perkara yang besar. Mazmur 117 ayat yang kedua berkata kepada kita, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kata Alkitab, kasih setianya, kasih-Nya Tuhan itu hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan bagi kita selama-lamanya. Saudara, malu kita kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan
selalu setia bagi kita. Yang ketiga, mengapa kita perlu setia sampai akhir? Karena ada upah bagi yang setia. Alkitab berkata kepada kita, ada upah bagi yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata Alkitab di dalam ayat yang ke-10 bagian C, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Mahkota ini bicara upah. Ada upah bagi mereka yang setia. Karena itu Alkitab berkata, jangan goyah. Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Ibrani 6 ayatnya yang ke-10 berkata kepada kita, keadilan Tuhan itu nyata bagi kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tetapi dia juga adil. Adil artinya dia akan memberi upah bagi mereka yang setia. Jadi keadilan Tuhan itu dinyatakan dengan upah yang Tuhan akan beri bagi kita. Ada reward, ada punishment. Kita tahu dalam dunia kerja seperti itu. Kalau kita setia, kita sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, ada upah yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi kalau kita tidak setia, upah atau mahkota kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita juga tidak akan menjadi bagian kita. Pertanyaannya, apakah kita mau bersedia berkomitmen setia sampai akhir, apapun keadaannya? Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup. Kami berterima kasih untuk kesempatan di siang hari ini. Karena Engkau telah memberikan kami waktu untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah yang spesial ini. Kami tahu bahwa bukan karena rutinitas kami mengikuti ibadah di Binro Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta ini. Tapi karena Engkau merindukan kami belajar setia dalam banyak hal. Karena itu Bapa di sorga, tolong kami semua sebagai anak-anak untuk kami tetap setia sampai pada akhir. Kadangkala masalah, kadangkala pergumulan, kadangkala tantangan yang kami alami dalam hidup ini membuat kami berlaku kurang setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami hari ini, menaruhkan kami kekuatan lewat kuasa Roh Kudus untuk kami boleh setia sampai pada akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam rangkaian doa ini, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap keberkatan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami sepanjang minggu yang telah kami lewati, Tuhan, seumur hidup kami. Khususnya kepada kami keluarga besar ASN Pemprov DKI bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang boleh memelihara kami di tengah situasi yang tidak mengenakan, di tengah keadaan yang mungkin tidak bersahabat. Tapi Tuhan hadir sebagai Allah yang setia bagi kami. Berkatilah seluruh kami yang telah mengikuti ibadah ini Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami, Engkau Tuhan yang berkenan memberkatinya. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama dengan para menteri serta jajarannya. Kiranya Tuhan beri hikmat kepada Bapak Presiden kami bersama dengan seluruh menteri dan jajarannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Beri hikmat Tuhan, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 yang masih ada. Tuhan menolong supaya pemerintah kami
boleh memimpin kami bukan cuma mampu bertahan di pandemi ini, tapi bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Karena kami tahu Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan punya rencana yang indah untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Gubernur kami bersama dengan seluruh jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta. Khususnya kami berdoa juga para tenaga medis agar dapat melakukan penanganan pandemi COVID-19 dan tugas-tugas yang lain yang kami tahu itu banyak di kota DKI, di ibu kota negara kami ini. Tuhan, kami tahu ada banyak tugas yang bertumpuk, tapi kami percaya Tuhan akan menolong juga agar jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta bersama dengan gubernur dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk para ASN Pemprov DKI bersama dengan keluarganya yang mengalami sakit, khususnya yang terkonfirmasi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih dan penyayang, berlimpah setia. Ulurkanlah tangan-Mu, berkenanlah Engkau sembuhkan. Dan segala macam penyakit apapun Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan dari setiap ASN Pemprov DKI beserta dengan seluruh warga DKI Jakarta. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak bermaksud untuk setiap doa-doa yang kami naikkan. Tuhan berkenan menjawab dari surga yang kudus di setiap pergumulan-pergumulan, doa dan harapan yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Kami sungguh berdoa agar kami boleh melewati semua persoalan kami bersama dengan Tuhan. Khususnya kami yang mengikuti ibadah di siang hari ini, tangan-Mu terulur atas kami Tuhan. Apapun persoalan, apapun pergumulan kami percaya bersama Tuhan kami bisa melewati semuanya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat yang berhari ulang tahun. Ya, dalam tangan kasih Tuhan kami menyerahkan mereka. Termasuk dalam ulang tahun perkawinan, kami juga berdoa agar Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada, baik yang tidak sempat mengikuti ibadah ini maupun yang hadir mengikuti ibadah. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya kebaikan Tuhan semata-mata yang senantiasa akan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menjadi bagian kami semua. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan terus tuntun hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Bila kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan yang begitu mengasihimu, yang senantiasa melimpahkan kasih setianya dalam hidup. Mari terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan, penghiburan, tuntunan Allah Roh Kudus, selalu menyertai dan memberkati kita semuanya. Umat yang mengasihi Tuhan, mulai pada saat siang hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput gereja-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih.
Warta Ibadah Bimbingan Kerohanian Kristen Katolik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hari ini Jumat 12 November 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Stephen Jani Palilingan, atas pelayanan firman Tuhan hari ini. Kiranya pelayanan Bapak semakin menjadi rema, diberkati Tuhan, dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, liturgos Saudari Vina, Deborah Pusung, dan pemusik Saudari Nova Lis Plati. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang telah hadir di ibadah ini, diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah setiap hari Jumat hanya diselenggarakan oleh Bintro Kristen Katolik Balai Kota bersama Korpri Pemprov DKI Jakarta secara virtual. Mohon karyawan-karyawati Kristen Katolik yang dari wilayah dapat mengikuti ibadah tersebut bersama-sama. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Minggu depan, hari Jumat tanggal 19 November 2021, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Asnila Mahdalena Tarigan, dan petugas ibadah dari Bintro Kristen Katolik Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk kepentingan administrasi diharapkan bagi pengurus wilayah yang akan mengusulkan hamba Tuhan, pendeta atau romo, agar menghubungi Ibu Nova di nomor 0812-8769-399 dan Ibu Putri 0813-1935-8557 dan akan dijadwalkan sesuai giliran wilayah masing-masing. Demikian warta ibadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, karena masih ada waktu, kita masih bisa sempat menyanyikan 1-2 lagu. Jangan pernah menyerah. Silakan Bu Putri. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Setelah selanjutnya Baik, untuk dokumentasi silakan Pak Riki. baik. Terima kasih Bu Mila. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Saudari Vina dan Saudari Nova. Terima kasih Ibu Ripka. Terima kasih juga pengurus Binroh Kristen Katolik Balai Kota. Ada Ibu Nova di sini saya lihat. Mas Wibisono, Mbak Putri, Mbak Lita, dan yang lainnya. Mohon izin saya mengambil dokumentasi untuk kita. Saya lihat di sini ada 4 slide. Mohon izin saya ambil slide pertama dulu. Slide pertama 1, 2, 3. Kemudian mohon izin saya ambil slide kedua. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga, saya ambil slide ketiga, 1, 2, 3. Saya ambil slide keempat, 1, 2, 3. Baik, sebelum ditutup, tadi pada slide pertama, saya lihat ada yang mengacungkan tangan, raise hand, Galaxy J7, apakah ada yang ingin disampaikan, Bu? Mohon izin masih di mute, Bu. Masih di mute sepertinya. Yang Galaxy J7, ya. Ya, Pak Riki, Iya, iya. apakah Bu. anggota yang di wilayah-wilayah sudah kemarin saya sampaikan ke Pak, apakah sudah di Oh iya. Oh iya, Bu Nani ya. Makasih ya. Mohon pengurus Binroh wilayah-wilayah mungkin sepertinya ada yang dari wilayah yang belum terinformasi. Mohon nanti kalau ada informasi undangan ibadah, mohon sampai wilayah-wilayah kecamatan didistribusikan supaya yang di kecamatan dan kelurahan bisa terinformasi. Terima kasih Bu Nani. Baik. Terima kasih juga Bu Lamria Siahaan. Mohon maaf tadi saya menyapa Bu Lamria. Pak, mohon maaf Baik. kameranya lagi kurang. Ya, nggak apa-apa. Baik, Bapak Pendeta dan semua yang bertugas, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Terima kasih. kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Mbak Vina, terima kasih Bu Nova. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ya, Riki, Bu. terima kasih Ya, Pak Bu Pendeta, Sri, terima Bu kasih Sherly, pengurus, terima kasih Bapak Ibu semua. Izin undur diri. Ya, terima kasih. Dan memberkati kita Ya, semua. ya, Bu. Amin. Ya, makasih Bu. Ya, makasih. Baik, silakan Mbak Putri mungkin ditutup segera.